Halo teman-teman, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Arsy Channel. Kali ini saya ingin berbagi makanan khas Imlek, yaitu dodol Cina atau dikenal juga dengan kue keranjang. Kalau di Hong Kong ini namanya Linko, atau kalau di Taiwan namanya Nian Kao. Teman-teman ingin tahu tidak resepnya? Ini sangat enak sekali, anti gagal, cocok untuk pemula. Simak videonya sampai habis. Ya teman-teman, saya akan mengenalkan dulu bahan-bahannya. Sangat simpel sekali, hanya menggunakan 3 bahan, yaitu tepung ketan, kemudian gula, daun pandan. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya nanti saya juga akan tulis di deskripsi seperti biasanya. Tepung ketan saya akan memakai 1 kilo saja, dan untuk 1 kilo tepung, gulanya juga saya akan memakai 1 kilo. Tingkat kemanisan sesuai selera masing-masing saja ya teman-teman. Kalau untuk jualan mungkin teman-teman lebih baik lebih manis. Karena ini saya makan sendiri, jadi saya tidak suka begitu manis. Nah pertama-tama mari kita buat karamelnya dulu. Seperti biasa kita masukkan gulanya. Gulanya yang 1 kilo itu saya hanya akan memakai 400 gram saja yang untuk dicairkan atau dibikin karamel. Kita menggunakan api sedang cenderung kecil. Biarkan gulanya meleleh, nggak usah diaduk-aduk. Setelah gulanya mulai ada yang mencair, baru kita boleh aduk pelan-pelan. Kita masukkan daun pandan setelah gulanya meleleh ya teman-teman, supaya ada rasa pandannya lebih wangi dan akan menambah keenakannya. Orang Hong Kong sendiri kalau bikin Linko ini tidak menggunakan pandan ya teman-teman, dan mereka itu biasanya dibungkusnya dengan plastik. Nah setelah gulanya meleleh semua seperti ini, jangan nunggu hitam nanti pahit. Kita masukkan air panas, masukinya sedikit demi sedikit, takut gulanya muncrat ke kita ya, panas sekali. Nah masukin sedikit-sedikit sambil diaduk-aduk seperti ini. Kalau masih ada gulanya yang bergerindil, itu tidak apa-apa, kita biarkan saja. Nanti kalau sudah dingin itu meleleh semua, lebur semua ya teman-teman. Makanya sirupnya ini atau karamelnya ini, misal kita mau bikin sore, paginya itu bikin karamel dulu juga tidak apa-apa. Kalau sudah dingin itu nanti gula yang masih menggumpal ini akan meleleh sendiri. Saya sudah memasukkan 600 gram sisa gulanya tadi. Kemudian saya sudah mematikan api kompornya ya. Saya akan biarkan saja sampai gulanya meleleh semua. Sekarang saya siapkan daun pisang untuk mengalasi loyang dodol Cinanya ya. Caranya seperti ini kalau teman-teman mau dialasi dengan daun pisang. Daun pisangnya ini sudah saya lemeskan dengan api kompor ya teman-teman. Kalau teman-teman ada matahari, bisa daunnya itu biar lemes dijemur dulu di matahari. Karena saya ini sedang tidak ada matahari, jadi daunnya ini saya lemeskan di atas kompor. Saya garang dulu sebentar sampai menjadi lemes ya daunnya. Seperti ini caranya. Kemudian ini akan saya kareti. Lalu saya akan potong ujung daunnya terlalu kepanjangan. Caranya kita ukur dulu kalengnya. Nah kita ukur berapa dalamnya kaleng supaya nanti ukuran daun pisangnya pas, tidak kepanjangan. Akan saya gunting sisanya. Udah digunting, kita ukur lagi udah pas belum. Sepertinya masih agak kepanjangan ini teman-teman, akan saya gunting lagi supaya ukuran daun pisangnya pas dengan kedalaman kaleng atau loyang dodolnya. Cara memasukkan daun pisang seperti ini caranya. Nah seperti ini bagus ya teman-teman. Untuk lebih rapihnya saya akan menggunakan botol teman-teman. Nah seperti ini saya untuk alasnya saya gunakan seperti ini cara memasukkannya. Nah sudah rapi kan teman-teman. Kalau teman-teman takut bocor boleh didobel 2 atau 3 ya. Tapi kalau semakin banyak daun pisangnya nanti loyangnya jadi kecil ya teman-teman volumenya. Nah seperti ini jadinya teman-teman, sudah rapi, sudah siap. Nah sekarang karamelnya udah mulai dingin, saya akan mulai bikin adonan. Karamelnya itu sudah saya saring ya teman-teman, karena tadi kan ada daun pandannya, jadi saya saring. Sekarang sudah bersih. Nah untuk supaya tidak kebanyakan karamelnya ini saya ukur, karena saya hanya membutuhkan 1500 air. Jadi saya ukur satu wadah ini 500 ml. Jadi nanti saya akan mengadoni bikin ulenannya dengan 3 cawan ini ya. Berarti 1500 ml. Pertama-tama saya menggunakan tangan dulu supaya lebih cepat. Tentunya tangan saya udah dicuci bersih ya teman-teman. Seperti ini mengadoni biasa aja seperti ini
sampai airnya itu 1500 masuk semua ya teman-teman. Ini mungkin wadahnya kecilan, nanti saya akan pindahkan ke wadah yang lebih besar. Nah, kenapa menuangkan sirupnya itu pelan-pelan sedikit demi sedikit? Ini supaya menghasilkan adonan yang lembut, halus ya teman-teman. Tidak ada yang bergerindil dan nanti hasilnya itu halus. Sudah saya pindahkan ke wadah yang lebih besar, kemudian saya menggunakan kocokan telur ini supaya hasilnya lebih halus ya teman-teman. Nah, seperti ini, dikocok-kocok seperti ini saja. Teman-teman bisa lihat ya, adonannya sudah halus. Ini tandanya adonannya sudah ready untuk dikukus. Jangan lupa adonannya kita saring dulu ya, supaya lebih memastikan tidak ada yang bergerindil. Dulu saya waktu masih kecil, paman saya itu bekerja sama orang Cina. Kalau tiap tahun baru Cina itu dapat banyak kok dodol dikasih sama bosnya. Aku mikir ya, bikin dodol sehalus selembut ini enak banget, gimana caranya ya? Ternyata bikin apapun itu kalau sudah tahu caranya nggak ada yang sulit ya teman-teman. Nah, adonannya sudah halus seperti ini ya teman-teman, sudah siap. Sudah saya masukkan ke loyang dodolnya. Jangan lupa dihentak-hentakan ya. Saya juga sudah aduk-aduk dengan sumpit supaya di dalamnya tidak ada ruang udara. Kemudian saya akan kukus seperti ini. Saya akan kukus dengan api besar setengah jam, kemudian apinya kita kecilkan, kita kukus terus sampai semuanya keseluruhan 4 jam. Kalau teman-teman tidak punya loyang dodol, teman-teman bisa menggunakan loyang apa saja. Seperti saya ini, saya alasi dengan aluminium foil, sudah saya olesi dengan minyak sedikit. Tapi ada juga yang tidak pakai alas apa-apa ya, langsung pada loyangnya aja dan tidak diolesi minyak, cukup dibasahi dengan air saja. Nah, adonannya seperti ini, saya tuang aja ya. Ini nanti kalau dikukus itu akan melar, jadi kita jangan penuh-penuh ngisinya ya, nanti adonannya meluber keluar. Nah, cukup saya kasih sepertiganya aja atau kurang dari itu ya, karena takut nanti pas dikukus adonannya melar, nanti meluber keluar ya teman-teman. Dihentak-hentakan lagi supaya padat adonannya. Kemudian saya juga menggunakan sumpit untuk memastikan di dalamnya tidak ada ruang udara yang kosong, jadi dodolnya itu padat ya teman-teman. Seperti ini. Yang satunya lagi juga begini. Ini nanti hasilnya enak banget teman-teman, sangat lembut dodolnya ini. Pada saat mengukus semua loyangnya saya tutupi dengan aluminium foil. Jadi tutup pancinya tidak usah dikasih serbet karena airnya tidak akan menetes ke bawah. Nah, setelah dikukus selama 4 jam, saya keluarkan dari pancinya. Kemudian kita akan lihat kalau pakai aluminium foil begini, teman-teman, air yang menetes dari atas tidak akan masuk ke dalam loyang. Tentunya semua orang memiliki cara yang berbeda untuk membuat suatu resep, dan ini adalah cara saya. Teman-teman silakan meniru kalau dirasa baik ya teman-teman. Nah, kalau masih panas, dodolnya ini sangat lembek, ini tidak apa-apa ya teman-teman. Kalau sudah dingin dia akan mengeras sendiri dan dia ini melar banget ya teman-teman sampai meluber. Ini tidak apa-apa, nanti dia kalau sudah dingin kempes sendiri. Dan satu lagi, warnanya tidak begitu coklat, ini juga tidak apa-apa, ini karena masih panas teman-teman. Nanti kalau sudah dingin teman-teman akan lihat warnanya coklat sangat menarik. Nah, seperti ini. Kita akan rapihkan sebentar. Nah, kemudian setelah dirapihkan saya akan tutup dengan kain supaya tidak berair ya teman-teman. Teman-teman lihat apa yang akan saya lakukan. Nah, ditutup kain seperti ini ya teman-teman. Tunggu sampai dia benar-benar dingin. Nah, ini yang pakai loyang tadi, kita lihat, kita sama seperti tadi ya. Dilap dulu airnya yang di atas loyangnya. Baunya harum sekali dan teman-teman bisa lihat hasilnya sangat lembut. Saya juga tidak sabar nih ingin segera mencicipi, tapi kita tunggu sampai dia benar-benar dingin ya teman-teman. Ini juga saya akan tutup dengan kain bersih supaya nanti dia tidak berair ya teman-teman. Jadi uap panasnya itu menempel pada kain. Seperti ini, sudah beres, tinggal tunggu dingin. Nah, setelah dingin lihat teman-teman, hasilnya cantik sekali bukan?
Jadi ketika masih panas, dodolnya itu warnanya agak muda, kemudian encer gitu, maksudnya lembek ya, dan juga full banget gitu ya teman-teman. Tidak usah kok saya gagal, tidak gagal ya teman-teman, cantik sekali. Nah kemudian cara mengeluarkan dari loyangnya seperti ini, sangat mudah juga. Saya akan gunting daun pisangnya ini sedikit ya teman-teman, supaya lebih cantik. Nah seperti ini. Kalau untuk jualan ini tinggal dibungkus pakai plastik, kasih stiker, udah jadi ya teman-teman. Nah setelah dipotong, lihatlah teman-teman, hasilnya sangat lembut, sangat halus, dan saya sudah makan ini tuh enak banget. Kata nenek juga sangat enak, dan tidak terlalu manis juga, pas. Dan lihatlah teman-teman, saya akan mencoba satu, lihatlah. Wow, ini kelihatan banget enak sekali teman-teman, sangat lembut, sangat halus. Teman-teman juga bisa menggorengnya seperti ini sebelum dimakan dengan dikocokkan telur ya teman-teman. Orang Hongkong suka begini.